Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Polda Jawa Barat membentuk tim gabungan untuk bisa memburu pelaku penyekapan dan penganiayaan perempuan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sejumlah lokasi didatangi oleh polisi untuk mencari keberadaan pelaku. Penyelidikan kasus penyekapan dan penganiayaan perempuan di Bandung, Jawa Barat masih terus bergulir. Polda Jawa Barat membentuk tim gabungan untuk memburu pelaku. Sejumlah lokasi telah didatangi polisi, termasuk mencari informasi dari keluarga pelaku. Selain memburu pelaku, polisi masih menunggu pemulihan fisik dan mental korban agar bisa segera dimintai keterangan. Kami saat ini telah membentuk suatu tim gabungan, tim gabungan yang terdiri dari semua reserse, Kita juga menggali berbagai lokasi yang berkaitan erat dengan si pelaku, utamanya keluarganya, juga lingkungannya. Ini beberapa informasi sudah kita dapatkan, kita kumpulkan, kita fikirkan, dan mereka kita imbau untuk berani untuk berbicara. Sebelumnya, YTT, perempuan warga Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, dilaporkan hilang kontak dengan keluarga selama 3 tahun. Keberadaan korban kemudian terungkap saat terduga pelaku yang merupakan kekasih korban meminta pemilik indekos membawa korban ke rumah sakit dengan alasan sakit. Melihat kondisi korban yang janggal, pemilik indekos melaporkan ke polisi. Korban kemudian ditemukan oleh keluarganya pada 13 Juni 2026 di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung, dengan kondisi penuh luka yang diduga akibat dianiaya oleh kekasihnya. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bahas soal penyekapan dan penganiayaan perempuan di Bandung, Jawa Barat bersama dengan kuasa hukum korban, Saudara Gumilar Tria Saputra, yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat pagi, Mas Gumilar. Selamat pagi, Bu. Mas Gumilar, pertama-tama yang ingin kami tanyakan mengenai kondisi korban lebih dulu. Bagaimana kondisi korban setelah dirawat intensif di rumah sakit? Penanganan apa yang saat ini tengah diberikan kepada korban? Ya, kalau untuk sampai per hari ini memang progres penanganan kesehatan medis yang dilakukan oleh pihak rumah sakit sangat maksimal. Sehingga kondisi dari korban itu sendiri mengalami kemajuan progres yang sangat baik. Oke. Kalau dari sejumlah luka-luka yang diterima korban selama perlakuan ini, apa saja, Mas Gumilar? Ya, seperti kita ketahui bersama memang terutama yang terdapat luka berat itu di wilayah kepala dan wajah. Itu mengalami luka yang memang sangat berat. Dan ada di wilayah kaki dan tangan pun ada. Hanya yang sangat vital dan fatalnya itu memang di wilayah kepala dan area wajah. Oke, berarti korban sudah bisa menceritakan sepenuhnya sebenarnya ya pada keluarga dan juga kuasa hukum saat ini. Sebetulnya kalau secara gamblang memang di kondisi korban saat ini, korban masih bisa berkomunikasi tetapi memang sangat terbatas. Oke. Korban pun tidak sepenuhnya bisa menceritakan sejauh mana itu gara-gara memang masih dalam perawatan yang intensif begitu, Bu. Baik, Mas Gumilar. Berarti begini, duduk perkara kasus ini dimulainya seperti apa, Mas? Dimulai dari korban mengenal pelaku, di mana dan juga kapannya, sampai dengan kejadian ini terjadi dan akhirnya terungkap. Ya, kalau untuk masuk ke ranah kronologis, mohon maaf dan mohon izin bahwa itu nanti masuk di materi penyidikan. Nanti pun terkait masalah kronologis itu akan dimintai keterangan langsung ke korban itu sendiri. Yang memang sampai saat ini kondisinya memang belum dapat dimintai keterangan, sehingga mohon maaf tidak bisa kami jelaskan kepada publik. Oke, berarti masih menunggu laporan yang akan disampaikan ke polisi. Sejauh ini sudah melapor ke polisi tentunya, Mas Gumilar? Oh sudah, melalui keluarga korban. Oke, nah ini kan informasinya keluarga sempat mencari korban yang hilang ini selama 3 tahun. Itu bagaimana ceritanya, Mas? Apakah memang selama 3 tahun itu benar-benar putus kontak kah? Atau bagaimana menurut penuturan dari keluarga korban? Ya, ada memang informasi yang kami dapatkan selama 3 tahun itu ada komunikasi, hanya saja memang sangat-sangat terbatas.
Jadi pada saat pihak keluarga melakukan pencarian, itu tiba-tiba ada kabar dari korban bahwa kami baik-baik saja, saya baik-baik saja di sini, sehingga jangan khawatir. Nah, seolah-olah memang pada saat pihak keluarga akan melakukan action, baik itu melakukan laporan orang hilang atau apa, eh, kabar itu datang dari korban, sehingga memang selama rentan 3 tahun itu tidak sama sekali putus kontak, tidak, tapi ada komunikasi hanya sangat terbatas. Oke, keluarga tahu posisi korban itu di mana, Mas? Apakah memang informasinya sedang bekerja di Jakarta? Benar demikian atau tidak? Ya, memang untuk informasi yang diberikan kepada pihak keluarga dari pihak korban pun pada saat menghubungi itu dalam kondisi yang memang sangat tidak detail memberikan keterangannya. Bahkan penuturan dari pihak keluarga seolah-olah pada saat memberikan baik itu voice note atau apa ada intonasi yang memang seolah-olah ada pengancaman pada saat memberikan kabar kepada pihak keluarga, sehingga tidak secara detail dan spesifik diberikan kabar bahwa di mana dan seperti apa. Oke, sebenarnya selama 3 tahun itu komunikasi memang berjalan, tapi dengan kondisi yang tadi disampaikan oleh Mas Gumilar, keluarga merasa ada hal yang mencurigakan atau bagaimana, Mas? Sangat, Oke, sangat mencurigakan. Walaupun memang sebetulnya alangkah lebih baiknya mungkin nanti bisa dijelaskan secara langsung oleh pihak keluarga. Tapi informasi yang memang saya dapatkan dari pihak keluarga, memang ada kejanggalan di sana, baik dari penampilan terutama dari penampilan korban, terus dari gaya bicaranya korban. Ini bukan seperti korban yang dulu itu bersama dengan pihak keluarga. Sangat jauh berbeda. oke. Kalau merasakan memang adanya kejanggalan dari cara berkomunikasi dan lain sebagainya, apakah informasi dari keluarga korban sempat ada upaya keluarga korban untuk bisa menemui, paksa mungkin untuk menemui korban? Ya, sangat, sangat. Hanya saja aksesnya sangat terbatas. Seperti apa waktu itu? Terbatasnya seperti apa, Mas Gumilar? Bisa gambarkan kepada kami? Ya, jadi memang setiap informasi yang diberikan oleh korban pada saat itu tidak detail dan spesifik. Sehingga dari pihak keluarga pun itu ingin mencari tahu lebih dalam pun oleh pihak korban pada saat itu eh, diberikan informasinya yang hanya sedikit aja, dan itu pun pada saat misalkan ada komunikasi sekarang, nanti ada komunikasi lagi pada saat beberapa bulan atau beberapa minggu kemudian gitu. Jadi tidak secara setiap hari itu bisa berkomunikasi dengan pihak korban pada saat itu. Hmm, oke. Kalau untuk pelaku sebenarnya apakah pernah diperkenalkan ke keluarga korban oleh korban, Mas Gumilar? Ya, sekali lagi kalau urusan itu mohon maaf karena penyidikan nanti. Oke. Nah, informasi yang kami dapat juga kan ini semua terkuak setelah adanya pesan misterius begitu ya. Sebenarnya siapa yang mengirim pesan misterius itu, Mas? Ya, informasi dari pihak keluarga bahwa yang mengirim pesan adalah pelaku. Informasi dari pihak keluarga. Tapi memang itu masih didalami oleh pihak penyidik, sehingga khususnya bagi kami itu tidak dapat disimpulkan bahwa keterangan dari siapapun selama memang itu belum dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan, itu masih menjadi berita yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke. Kalau kita berbicara mengenai dengan pelaku, saat ini kan posisinya masih diburu polisi, belum ditemukan dan masih pengejaran. Tapi keluarga sebelumnya kenal bagaimana upaya untuk mencari pelaku, apakah sudah ada update, Mas Gumilar, dari polisi? Jadi memang kemarin dan termasuk hari ini pun dari rekan kami sedang terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Sampai di kemarin kami berkoordinasi, itu proses pengejaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian sangat-sangat intensif. Dari pihak kepolisian mengerahkan berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan jejak dari pelaku supaya bisa cepat tertangkap.
Oke, hal apa yang dirasa menjadi kendala yang dialami dalam pencarian pelaku saat ini, Mas Gumilar? Mohon izin, bukan ranah saya untuk Oke, menjelaskan hal itu. oke. Kalau misalkan melihat dari saya melihat di beberapa media sosial begitu ya Mas Gumilar, beberapa orang jadi muncul yang mengaku sebagai hampir menjadi korban pelaku. Nah saat ini posisinya sudah dilaporkan kasus ini ke polisi dan menurut sependengaran dari Mas Gumilar, apakah juga mendengarkan adanya laporan-laporan yang muncul ke polisi terkait dengan dugaan yang dilakukan oleh pelaku? Ya, kami dari pihak kuasa hukum dari keluarga untuk saat ini berfokus kepada klien kami sendiri, sehingga hal-hal yang memang di luar dari kepentingan dan kapasitas klien kami sendiri, kami tidak terlalu fokus untuk mengetahuinya. Oke, Mas kalau gitu kita beralih lagi melihat bagaimana korban selama 3 tahun ini. Posisinya memang korban itu sehari-hari bagaimana Mas untuk makan dan lain-lain sebagainya? Kalau menurut penuturan dari mungkin korban ataupun mungkin juga sudah diceritakan ke keluarga korban? Mohon maaf Bu, jadi memang sempat berkomunikasi, hanya saja kan itu belum dituangkan di dalam berita acara Oke. pemeriksaan, sehingga kami tidak ingin memberikan keterangan yang nantinya bisa menjadi itu masuk ke dalam ranah penyidikan. Jadi mohon maaf untuk kronologis ataupun masalah kegiatan yang terdahulu pada saat dengan si terduga pelaku, kami belum bisa open statement untuk saat ini. Oke, tapi kalau menurut cerita mungkin yang sudah disampaikan oleh korban kepada tim kuasa hukum, em, bagaimana perlakuan yang diterima oleh korban begitu ya? Apakah memang sejauh ini tidak ada tetangga yang curiga dengan kondisi seperti itu? Apalagi mungkin sudah melihat adanya korban di dalam kontrakan, tapi tidak ada yang menolong atau seperti apa, Mas Gumilar? Ya, yang jelas memang dengan kondisi korban saat ini, berarti memang tindakan dari terduga pelaku itu sudah melakukan penganiayaan kepada korban. Hanya saja, apakah ada pihak lain yang mengetahui atau tidak? Nah, memang sepengetahuan daripada si korban itu sendiri, kenapa korban sampai tidak bisa teriak dan lain-lain, karena situasinya korban saat itu sudah sangat tidak berdaya, dan pada saat korban pada saat dianiaya oleh terduga pelaku pun, pada saat misalkan korban ada suara teriak atau menjerit, itu malah semakin dianiaya oleh pihak terduga pelaku. Oke, kalau dari penuturan korban, apakah korban sempat berupaya untuk melarikan diri, Mas Gumilar? Jelas, hanya saja memang tenaga yang dimiliki ataupun akses itu karena kan dikunci ya oleh pihak terduga pelaku itu. Pada saat terduga pelaku pergi keluar kamar, itu sama sekali tidak ada akses ke korban untuk bisa melarikan diri. Oke, berarti saat ini upaya yang dilakukan oleh keluarga korban terkait dengan kasus ini dan juga concern terhadap korban, apa Mas Gumilar? Ya, yang jelas untuk saat ini, baik kami tim kuasa hukum ataupun dari pihak keluarga, konsen ke pemulihan dan penyembuhan dari korban itu sendiri. Yang keduanya, konsen dan berharap semoga dari pihak terduga pelaku itu bisa secepatnya tertangkap. Biar diketahui modusnya seperti apa. Amin, amin. Itu yang kita harapkan bersama tentunya, bahwa pelaku bisa sesegera mungkin ditangkap dan kondisi korban bisa lebih membaik secepat mungkin. Terima kasih sudah berbagi waktunya bersama dengan kami, kuasa hukum korban Gumilar Tria Saputra. Sehat selalu Mas.